Sebuah rumah di wilayah Garut, Jawa Barat digerebek polisi. Dari dalam rumah tersebut diamankan sejumlah pria dan wanita yang merupakan anggota geng motor. Beberapa di antaranya ternyata merupakan orang yang selama ini diburu oleh polisi dalam kasus pembunuhan seorang juru parkir. Korban itu udah minta ampun-ampun gitu ya, tapi pelakunya tetap nyerang si korban. Polres Bandung sudah mengamankan 7 orang, 1 sudah sebagai tersangka, inisial DK, 6 masih saksi. Dia datang ngebelokin motor sambil ngacungin jari tengah sambil bilang kalau berani naik ke atas semua. Sebuah rumah di wilayah Garut, Jawa Barat digerebek Satuan Resmo Polresta Bandung. Diam. Tak kurang dari 10 orang yang sedang terlelap tidur terkejut dengan kedatangan polisi. Kamar mana? Tak terkecuali 2 pasangan pria dan wanita yang sedang tidur di dalam kamar. Pembunuh. Diam. Tiarap. Dalam keadaan kedua tangan terikat borgol, mereka diinterogasi. Ngomong. Apa semuanya? Diam semuanya. Tapi kepingin dulu kan. Di antara mereka, ternyata ada sejumlah nama yang memang jadi buruan polisi. Lalu, siapa mereka ini dan kenapa mereka ditangkap? Allahu Akbar. Ya, mereka ternyata anggota geng motor Breges yang membunuh seorang juru parkir minimarket di wilayah Cimaung, Bandung. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ormas Breges ini melaksanakan berbagi takjil karena masih bulan suci Ramadan. Nah, ketika Breges tersebut membagikan takjil di daerah Cimaung, melintas korban dengan mengendarai sepeda motor, knalpot brong, terjadi perselisihan. Waktu itu korban dikejar hingga sampai di minimarket Jomat, sehingga terjadi pengeroyokan dan korban mengalami luka sehingga meninggal dunia. Dari hasil penangkapan dari Satreskrim Polresta Bandung sampai saat ini kita telah melaksanakan, kita tahan juga tadi sidik pelaku sebanyak 7 orang. Salah satu pelaku yang sudah tertangkap lebih dulu kemudian diminta untuk menunjukkan tempat yang dijadikan sebagai markas geng motor terkenal di wilayah Jawa Barat ini. Dari tempat ini ditemukan beberapa botol minuman keras dan bendera kebesaran geng motor ini.
Miras, dapat botol miras. Mana aja? Sore ini saya memimpin langsung pengejaran lokasi-lokasi yang diduga tempat persembunyian para pelaku yang kemarin kejadiannya di Cimaung, ya, yaitu dari kelompok Briges, ya. Kemudian kita langsung menggeledah rumah Sekre Cimaung, ya, yang juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka, inisial I yang melarikan diri. Oleh karena itu saya menghimbau untuk para tersangka ini segera menyerahkan diri, ya, atau nanti silakan dengan tegas terukur. Jadi dari hasil keterangan saksi yang kita periksa ini terdapat ada 4 ya, DPC Briges, ya, ada dari Soreang, kemudian Katapang, Bale Endah, yang sore itu ikut membagi takjil. Untuk keperluan penyelidikan, puluhan pria ini pun digelandang ke Mapolresta Bandung. Kami Polresta Bandung dengan Polsek Cimaung udah mengamankan 7 orang, ya. 7, 1 sudah sebagai tersangka, inisial DK, 6 masih saksi. Ini 6 saksi ini yang ikut membagi takjil yang sebelum kejadian, ya. Kita masih dalami perannya masing-masing. Kemudian dari 6 orang itu 2 orang ini sudah kita cek urin, ya, ini positif mengkonsumsi narkoba. Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka tewasnya seorang juru parkir di sebuah minimarket di Bandung, Jawa Barat. Mereka merupakan anggota geng motor yang ternyata menyimpan dendam kepada korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rijal Setiawan, seorang juru parkir minimarket di wilayah Cimaung, Bandung, jadi bulan-bulanan sekelompok pria yang merupakan geng motor ternama di wilayah Jawa Barat. Dengan membabi buta, Rijal dibantai di dalam minimarket tanpa ampun. Pukulan benda tumpul dan tusukan senjata tajam bersarang di tubuh Rijal. Sampai akhirnya tubuh Rijal rebah di lantai. Rijal pun tewas secara mengenaskan. Menurut informasi baik dari para saksi yang ada di TKP, korban sudah lemas ketika dibawa atau dilaksanakan pertolongan pertama dari TKP menuju klinik yang ada di daerah Cimaung. Menyusul peristiwa ini, aparat kepolisian dan TNI berjaga-jaga di depan minimarket tempat Rijal terbunuh. Pemandangan yang cukup mengerikan saat itu tentu membuat sejumlah penjaga minimarket trauma. Salah satunya Yoga, yang pada saat kejadian kebetulan sedang bertugas. Sekitar jam 6.15 menit, saya kebetulan lagi ada di belakang. Di belakang saya kedengaran ada keributan di dalam, kayak biskuit jatuh-jatuh. Nah kebetulan saya keluar lihat langsung, itu di dalam udah banyak orang, terus ada si korban. Nah yang saya dengar si korban udah minta ampun-ampun gitu, ya. Nah tapi si pihak pelakunya tetap saja nyerang si korban gitu. Itu berapa banyak orang yang ada? Kira-kira 10, kurang lebih 10 orang. Puluhan orang gitu ya. Itu menggunakan apa aja? Yang saya lihat sih pipa besi, ya, kayak pipa besi gitu. Nah itu korban sebelumnya emang Kang Indah tahu gitu? Nggak begitu tahu, cuman dia sering parkir di sini di depan Yomat gitu. Setelah Rijal terkapar, pelaku kemudian melarikan diri. Kurang tahu, tapi tahunya korban meninggal itu ketika dibawa di klinik, baru tahu si korban itu udah meninggal. Dari puluhan anggota geng motor Breges yang diamankan,
7 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, ketujuhnya terbukti melakukan pengeroyokan terhadap Rijal, juru parkir salah satu minimarket di wilayah Cimaung, Bandung. Kami Polresta Bandung dengan Polres Cimaung udah mengamankan 7 orang ya. 7, 1 sudah sebagai tersangka, inisial DK, 6 masih saksi. Ini 6 saksi ini yang ikut membagi takjil yang sebelum kejadian ya. Kita masih dalami perannya masing-masing. Kemudian dari 6 orang itu 2 orang ini sudah kita cek urin ya, ini positif mengkonsumsi narkoba. Chandra Nasrullah. Ia adalah salah satu dari 7 tersangka. Menurut pengakuannya, sebelum terjadi pengeroyokan, Rijal lebih dulu mengejek dan menantang mereka saat ia dan teman-temannya melakukan kegiatan bakti sosial. Apa sampai Inisiatif aja Pak, soalnya kan takutnya si pihak korban kan Pika, saya lihatnya Pika itu yang ngejar awal itu kan posisi lagi keadaan hamil. Inisiatif aja takutnya di sana terjadi hal yang enggak gitu kan, makanya saya samperin gitu. Tapi sebelumnya kamu memang sudah siap dengan pisau itu? Udah bawa. Sudah bawa? Udah bawa. Emang mau niatan emang mau bakalan habisin tuh orang pelaku? Enggak Pak. Korban? Enggak. Enggak ada niatan? Enggak ada itu? niat itu Pak. Nah teman-teman itu berapa yang ngejar, berapa orang tuh yang ngejar itu? Kalau itu saya kurang tahu Pak, sekarang saya fokus ke korban aja. Chandra juga mengaku jika dirinya menusuk korban lebih dari 10 kali. Yang pertama di paha, terus di dada sebelah kiri, di sini, terus di tangan Pak, terus belakang, sama kaki, itu aja yang saya ingat. Itu berapa kali kamu datang tuh? Jadi pas menusuk? 2 kali. 2 kali datang. Jadi dia udah di dalam ya? Dia sudah di dalam minimarket ya? Pertama di luar, pertama di luar, terus di pas tangga di situ dia kan jatuh dulu gitu. Nah terus dia lari ke dalam, baru di dalam ditusuk lagi. Baru ditusuk? Iya. Dia udah jatuh itu? Udah jatuh. Baru situ tusuk 1? Iya. Balik lagi kamu keluar? Keluar, terus balik lagi ke dalam. Tusuk lagi? Iya. Satu pelaku lain yang ikut membantai Rijal adalah Dendi Kushendi. Dendi pun mengakui apa yang ia lakukan pada saat itu. Saya lagi foto-foto Pak, beres bagi-bagi takjil. Spontan lihat kakak-kakak ngejar korban, karena pas korban datang juga saya ngelihat Pak, cuman agak jauh. Pas korban berangkat ke atas dikejar sama kakak-kakak, saya spontan ikut. Yang ngejar 2 motor yang dilihat Pak, yang dilihat 2 motor. Spontan nyari dulu motor, kan saya nggak punya motor Pak, nyari dulu motor, ada motor temen, berangkat sama temen ngejar, nggak tahu yang di belakang ngikutin Pak. Di sana ketemu sama Irfan, di sana ada Irfan lagi ngobrol sama istrinya, di sana ada pipa bekas payung yang mau jualan Pak, yang mau jualan jambu kristal, saya ambil, saya ngejar ke Yomat. Di Yomat saya masuk, lihat korban udah tergeletak, saya mukul pakai pipa besi Pak. 17 kali, ke bagian perut 10 kali, ke bagian kepala 7 kali Pak. Para pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandung. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di mata hukum. Untuk 7 pelaku yang setelah kita amankan, kita kenakan pasal pengeroyokan, pasal 170 ayat 2, huruf ketiga huruf E, dan pasal 13 ayat 2, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Penyerangan secara brutal ini tentu membuat efek trauma bagi siapa saja yang melihatnya. Orang tua korban tak menyangka bahwa anaknya tewas dihabisi oleh sekelompok geng motor. Selama ini korban hanya tulang punggung keluarga yang dirasa tidak pernah memiliki musuh.
Di usianya yang tak lagi muda, pria bernama Tuntain ini harus menghadapi pahitnya hidup. Ekonomi yang pas-pasan memaksa dirinya harus mengandalkan Rijal Setiawan sang anak sebagai tulang punggung keluarga. Namun, jalan hidup berkata lain. Kini Rijal yang diandalkannya sudah pergi untuk selamanya. Rijal harus tewas dengan cara yang cukup tragis. Pria berusia 24 tahun ini dibantai oleh sekelompok pria yang menyerangnya secara tiba-tiba. Rizal merupakan sosok yang tertutup. Ia jarang menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya kepada keluarga. Setahu saya karena memang ketertutupan terhadap keluarga di luaran, setahu saya tidak ada musuh. Apa yang dikatakan tidak ada karena belum pernah ada yang datang ke rumah menanyakan menyerang atau indikasi menghara atau gimana, belum pernah. Kalau di luaran kami kurang tahu juga karena tahu saya ya di wilayah mah nggak ada di wilayah ya. Rijal diketahui selama ini tidak mempunyai musuh karena setiap hari mulai pagi hingga sore Rijal bekerja sebagai juru parkir di minimarket. Kalau setahu saya, seharusnya kalau memang masih serabutan, yang paling lama itu bekerja sebagai juru parkir di Indomaret wilayah Cimaung. Tapi ada kalanya juga kalau memang ada pekerjaan lain seperti hanya pekerjaan sebagai laden, membantu untuk pembangunan. Nah, beliau juga suka turun untuk melaksanakan sebagai pekerja. Itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Di kalau parkir itu? Kalau parkiran biasanya berangkat jam 8, itu pulang jam 9, jam 8, jam 7 pulangnya. Keberangkatan dari jam 8 pulang jam 9 atau jam 8 malam, itu uangnya suka disetorkan ke sama ibunya. Karena ibunya juga terus terang aja ya, ekonominya minim gitu kan. Bapaknya juga kerjaannya semeraut, jadi sangat membantu sekali ketika beliau pulang dari juru parkir mengasih uang kepada orang tuanya. Dengan adanya peristiwa tersebut, pihak keluarga berharap agar para pelaku diberi ganjaran dan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ya harapan setimbal jeung perbuatan anak gitu nu pelaku gitu setimpal jeung perbuatan anak. Ada hayang luhur ge hukumanana aya geus kumaha hakim. Menyoal peristiwa ini, polisi berharap kepada siapapun jangan mudah tersulut emosi. Polresta Bandung juga akan menindak tegas bila ada perbuatan yang melanggar hukum di wilayah Kabupaten Bandung. Himbauan bagi para ormas dan geng motor, jangan buat kekerasan di wilayah Kabupaten Bandung, akan kami tindak tegas. Dan bagi masyarakat yang menemukan hal tersebut, sesuai dengan program Pak Kapolresta, silakan ada program melapor Pak Kapolresta melalui 110. Demikian, Pak. Diam. Gambar mana?